Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan kami dari kelompok 3 TPB21 akan mempresentasikan mesin uap sederhana. Perkenalkan, nama saya Felicia Pranginangin dengan NIM 12241011112, Program Studi Sains Aktuaria TPB 21. Nama Nabila Nurul Atikah, NIM 122410129, Prodi Sains Aktuaria TPB 21. Perkenalkan, nama saya Ardita Pangaribuan dengan NIM 122410132 dari Prodi Sains Aktuaria TPB 21. Perkenalkan, nama saya Grace Kasih Utami dengan NIM 122410145 dari Prodi Sains Aktuaria TPB 21. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfa Mulia dengan NIM 122410115 Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Agustian Karisma dengan NIM 122410117 Prodi Sains Aktuaria. Berikut merupakan poin-poin yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Penerapan hukum Bernoulli. Apa sih prinsip Bernoulli itu? Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran. Teori Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli pertama kali ditemukan oleh Daniel Bernoulli, yaitu seorang matematikawan Swiss yang menemukannya sekitar pada 1700-an. Selanjutnya ada aplikasi hukum Bernoulli, yaitu ada tangki air bocor dan gaya angkat pesawat. Persamaan Bernoulli dapat dirumuskan sebagai P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho kali G kali H sama dengan konstan, atau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. Dengan P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian pipa dari tanah. Yang kedua adalah cara kerja mesin uap sederhana. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi uap. Uap merupakan sebuah sarana yang membantu mengubah energi batu bara atau melalui pembakaran menjadikan energi mekanik yang menggerakkan lokomotif mesin uap. Cara kerja mesin uap sederhana ini sendiri terdapat 3 cara. Yang pertama, pada mesin uap, batu bara dibakar di dalam tungku sehingga melepaskan panas yang akan mendidihkan air seperti ketel untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Yang ketiga, uap tersebut masuk melalui pipa ke dalam silinder dengan piston yang terpasang secara rapat, mirip seperti pompa sepeda. Kemudian, uap tersebut mengembang untuk mengisi silinder dan melepaskan energinya dengan mendorong piston. Yang terakhir, piston menggerakkan roda lokomotif secara simultan dengan gerakan yang berulang-ulang dari uap yang dihasilkan tersebut. Ketika uap tersebut mulai dingin dan kehilangan tenaganya, uap akan berubah menjadi titik-titik air dan mengalir kembali ke dalam ketel untuk dipanaskan kembali. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kaleng, kabel, kawat, kaset CD, lilin, dinamo, lem korea, jarum suntik, dan potongan triplek. Kemudian persiapkan alat dan bahan berikut. Potong ujung jarum suntik agar dapat menghantarkan uap dari kaleng yang akan dipanaskan. Di sini kita menggunakan kaset sebagai miniatur dari sistem yang akan digerakkan oleh tekanan uap. Kaleng berfungsi untuk menyimpan bahan bakar. Pada kasus kali ini bahan bakar adalah air. Suntik yang ditempelkan kepada kaleng berfungsi untuk menghantarkan panas dari kaleng menuju kaset yang akan digerakkan. Kaset diberikan paku agar kawat dapat menempel pada kaset. Di sini kita menggunakan bantuan dinamo agar dapat menggerakkan kaset. Dinamo dipasang sejajar agar dapat menggerakkan kaset. Kami menggunakan tusuk sate sebagai tiang penyangga kaleng dan dinamo yang akan digunakan. Berikut rangkaian mesin uap sederhana yang kami rangkai. Kami menggunakan kaleng sebagai wadah untuk menaruh bahan bakar. Pada kasus kali ini bahan bakar adalah air. Kemudian kaleng disambungkan dengan suntikan dengan tujuan suntikan dapat menghantarkan uap panas dari kaleng. Ujung suntikan direkatkan dengan kawat di mana kawat dapat membantu menggerakkan kaset sebagai miniatur dari sistem yang akan digerakkan.
kaleng diisi dengan air sebagai bahan bakar. Setelah semua alat dan bahan telah terangkai sebagai berikut, maka saatnya kita untuk mengetes apakah alat mesin uap dapat bekerja dengan baik atau tidak. Alat mesin uap kami dapat bekerja dengan baik. Keempat, keunikan produk. Keunikan mesin uap. Mesin uap termasuk bagian penting revolusi industri. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Karena ditemukannya mesin uap, maka revolusi industri semakin pesat. Mesin uap diperlukan untuk lokomotif, pompa, dan kapal selam. Bahkan lokomotif yang menggunakan mesin uap menjadi yang tercepat, sehingga mempermudah ekspansi kolonialisme di Inggris semakin pesat. Kelebihan dan kekurangan mesin uap energi. Kelebihan mesin uap energi dapat menggunakan bahan bakar atau sumber panas apapun, dapat menjadi pembangkit energi listrik sederhana. Kekurangan mesin uap energi, tenaga mesin uap jauh lebih kecil dibandingkan turbin tenaga uap. Butuh waktu yang lama untuk memanaskan bahan bakar. Yang ketiga, memberikan efek negatif berupa polusi udara seperti asap atau polusi suara seperti bunyi bising mesin. Yang keenam, saran pengembangan. Contoh saran pengembangan adalah menambahkan sistem pengisian air secara otomatis sehingga air pada boiler dapat diisi dari jarak jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.